Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Baik, Ananda semua sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar tentang operasi pecahan. Tapi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu, ada ice breaking sebelum berdoa. Ayo, sama-sama ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10. Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, dimudahkan, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu untuk mengetahui apa saja sih bilangan pecahan itu. Yang kedua, agar kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pecahan. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah Ananda tahu apa itu pecahan? Iya, pecahan itu dapat dinyatakan dengan A per B. A dan B merupakan nilai dalam bentuk bilangan bulat. A itu disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Bilangan pecahan ada 3 jenis. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Dan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan biasa contohnya ada 3/4, 1/4, dan 1/2. Untuk pecahan campuran, contohnya ada 5/3/4 dan 2/1/4. Sedangkan untuk pecahan desimal, contohnya yang pertama 8,2 dan 2,65. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Cara yang digunakan dalam menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya sesuai dengan peraturan di samping ini. A merupakan pembilang dari pecahan yang pertama, B merupakan penyebut dari pecahan yang pertama, C merupakan pembilang dari pecahan kedua, dan D merupakan penyebut dari pecahan yang kedua. Nah, untuk rumusnya sama saja antara penjumlahan dan pengurangan. Untuk contoh soal, nih ada contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu 3/2 ditambah dengan 5/3. Ayo kita selesaikan sama-sama. Di sini, untuk pecahan yang pertama, pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 2. Dan untuk pecahan yang kedua, pembilangnya adalah 5
dan penyebutnya adalah 3. Nah, setelah diurutkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, kita dapat menyelesaikannya, yakni 3 dikali 3 sama dengan 9, ditambah dengan 2 dikali 5 sama dengan 10, dibagi dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya yaitu 19/6. Ya, itu dia untuk penjumlahan. Kemudian, untuk pengurangan sama halnya dengan penjumlahan yang tadi sudah kita lakukan. Di sini, Ibu ada contoh untuk pengurangan, yaitu pengurangan antara pecahan 2/3 dikurang dengan 1/2. Sesuai dengan aturan yang tadi, yakni kita selesaikan ya, yakni 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 1 dibagi 3 dikali 2. Kemudian kita dapat memperoleh hasilnya yaitu 1/6. Selanjutnya, untuk operasi hitung yang kedua yaitu perkalian pecahan. Untuk penyelesaian perkalian pecahan berbeda dengan penjumlahan maupun pengurangan dari pecahan, yang mana untuk penjumlahan maupun pengurangan pecahan diperlukan untuk menyamakan penyebutnya. Sedangkan untuk perkalian pecahan itu tidak perlu, yakni hanya dengan menghitung kedua pecahan yang ada pada soal. Nah, sesuai dengan aturannya seperti rumus di samping ini. Contoh soalnya yaitu ada di samping. Ini dia soalnya. Dari soal tersebut, kita dapat melihat bahwa soalnya terdiri dari dua pecahan, yakni pecahan yang pertama yaitu 4/3, kemudian pecahan yang kedua yaitu 2/3. Nah, ayo kita selesaikan sama-sama sesuai dengan aturan atau rumus yang telah Ibu sampaikan tadi. Maka dapat kita selesaikan dengan cara mengalihkan pembilang yang pertama dengan pembilang yang kedua, kemudian dibagi dengan perkalian antara penyebut yang pertama dengan penyebut yang kedua. Sehingga kita dapat memperoleh yakni 4 dikali dengan 2, kemudian dibagi dengan 3 dikali dengan 3. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya yaitu 8/9. Operasi hitung yang terakhir yaitu pembagian pecahan. Pada operasi pembagian, cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian, sesuai dengan aturan di samping. Dari aturan tersebut, dapat kita lihat bahwa untuk pecahan yang kedua, itu letak pembilang dan penyebut ditukar, yakni pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dari rumus tersebut, dapat kita lihat bahwa pembagian dari kedua pecahan tersebut rumusnya berubah menjadi perkalian, yang mana A per B dikali dengan D per C. Contohnya, seperti di samping ini. Dari soal tersebut, dapat kita lihat bahwa soalnya terdiri dari dua pecahan, yang mana pecahannya itu adalah 4/3 dibagi dengan 2/3. Sesuai dengan rumus ataupun aturan yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga dapat kita selesaikan dengan cara menukar posisi untuk pecahan yang kedua. Dan kita akan memperoleh bilangannya yakni 4/3 dikali dengan 3/2. Sehingga dapat diperoleh hasil 4 dikali 3 dibagi dengan 3 dikali 2 sama dengan
12/6. Jika bilangannya ingin disederhanakan, maka dapat diperoleh hasilnya itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya Ibu ada kuis untuk Ananda. Yang pertama, soal kuisnya untuk penjumlahan pecahan. Tadi kan kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, untuk memperkuat ingatan dan pemahaman Ananda semua, ayo sama-sama kita selesaikan soal berikut. Ini soalnya. Ibu bacakan soalnya ya. Soalnya, berapakah jumlah pecahan di bawah ini? 2/4 ditambah 1/3. Sama dengan, ayo Ananda, ada yang tahu jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya A, yaitu 16/12. Jika disederhanakan, maka akan diperoleh hasilnya yaitu 4/3. Untuk soal selanjutnya, yaitu mengenai pengurangan pecahan. Ini dia soalnya. Bu bacakan ya. Berapakah selisih pecahan desimal di bawah ini? 0,5 dikurang 0,32 sama dengan, ayo Ananda, ada yang tahu jawabannya? Oh iya, untuk penyelesaiannya langsung dikurangkan saja ya, antara 0,5 dikurang dengan 0,32. Ayo Ananda, ada yang sudah bisa jawab? Iya, betul sekali. Jawabannya itu adalah B, 0,18. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang perkalian pecahan. Ini dia soalnya. Ibu bacakan ya. 1/2 dikali 3/4 sama dengan, hasil dari perkalian tersebut adalah, ayo Ananda, ada yang bisa jawab? Iya, benar sekali. Jawabannya itu adalah C, 3/8. Untuk soal yang terakhir, yaitu mengenai pembagian pecahan. Ini dia soalnya. Ibu bacakan ya. Berapakah hasil pembagian di bawah ini? Untuk gambar yang pertama, itu bilangan pecahannya 3/6. Untuk gambar yang kedua, yaitu 1/4. Sehingga, yang ditanyakan adalah pembagian dari 3/6 dibagi 1/4. Ayo, Ananda, ada yang bisa menjawabnya? Iya, jawabannya adalah A, 2. Baiklah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Anda